Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Sebelumnya sudah tahu kan apa itu bencana alam? Kalau kalian belum tahu, contohnya itu adalah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Semuanya itu adalah contoh-contoh dari bencana alam. Jadi bencana yang memang datang dari alam. Karena kehidupan kita sangat dekat dengan adanya bencana alam, oleh karena itu perlu sekali kita pelajari bagaimana penanggulangan bencana alam. Nah, sebagai siswa dan siswi yang berada di jurusan bisnis dan manajemen, kalian perlu tahu keadaan alam gitu, agar kalian dapat memanfaatkan alam tanpa mengeksploitasi alam. Karena walaupun bencana alam datangnya dari alam, terkadang tetap ada andil dari manusia yang menyebabkan bencana tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mempelajari bagaimana cara pemanfaatan alam tanpa mengeksploitasi alam. Eksploitasi itu adalah memanfaatkan alam secara berlebihan, artinya melebihi dari yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, sebelumnya tadi sudah saya sebutkan ya, bencana alam itu ada gempa bumi, tsunami, tanah longsor juga termasuk, lalu ada gunung meletus. Nah, kita kan tidak tahu kapan datangnya bencana, tetapi kita dapat melakukan pencegahan. Nah, mitigasi bencana alam itu adalah tindakan-tindakan untuk mencegah atau menanggulangi bencana alam. Tapi tindakan penanggulangan atau pencegahan dari setiap bencana alam berbeda-beda. Kerusakan yang disebabkan gitu atau dampak yang ditimbulkan juga menjadi pertimbangan dalam manajemen mitigasi bencana alam atau penanggulangan pencegahan gitu. Caranya pun berbeda. Kita akan membahas beberapa mitigasi bencana alam. Yang pertama kita akan membahas mitigasi bencana gempa bumi. Nah, kalau misalnya kalian lagi di sekolah, lagi di rumah, terus tiba-tiba merasakan getaran, nah itu adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi itu adalah peristiwa timbulnya getaran dari dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul dalam batuan yang mengalami deformasi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat didefinisikan sebagai rambatan gelombang pada massa batuan atau tanah. Hampir seluruh kejadian gempa berkaitan dengan suatu patahan, yaitu suatu tahapan deformasi batuan atau aktivitas tektonik. Gempa yang terjadi karena aktivitas tektonik dikenal sebagai gempa tektonik. Ada juga yang disebut dengan gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Jadi sebenarnya nih beberapa kejadian bencana alam itu saling berhubungan. Kalian pernah dengar kan ya kalau misalnya habis ada gempa itu ada istilah atau keterangan berpotensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami. Nah, jadi semua gejala-gejala alam nih, bencana-bencana alam ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu harus kita jaga alam. Biasanya apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi? Nah, karena gempa bumi itu suatu aktivitas yang bergetar gitu ya, menggetarkan tanah yang kita injak, yang kita tinggali, yang kita tempati. Oleh karena itu dampaknya pun sebagian besar ada di daerah darat gitu. Nah, biasanya itu rumah-rumah banyak yang hancur, gedung-gedung banyak yang roboh, jalanan banyak yang terbelah. Itu adalah dampak-dampak dari gempa bumi. Alhasil nih, banyak sekali kerugian secara materi, secara jumlah korban jiwa. Nah, bagaimana nih antisipasi kita sebagai manusia untuk mencegah atau melakukan penanggulangan terhadap bencana gempa bumi tersebut? Pertama, kita akan membahas pencegahannya dulu ya. Nah, kalau kalian pernah dengar ada sebutan bangunan tahan gempa.
Nah, itu salah satu dari upaya mitigasi atau upaya pencegahan manusia terhadap terjadinya bencana alam gempa bumi. Bangunan anti gempa adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya gempa bumi. Artinya itu bukan berarti gempa buminya tidak dapat datang gitu atau tidak dapat terjadi, tetapi kita sudah memiliki pertahanan untuk kejadian gempa bumi tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki bangunan yang tahan gempa seperti itu? Artinya mungkin gempa bumi terjadi saat kita berada di kereta, berada di motor, dan sebagainya. Nah, berikut ini akan saya jabarkan apa saja sih yang harus kalian lakukan ketika kalian berada di beberapa tempat saat terjadinya gempa bumi. Misal ketika kalian lagi di dalam rumah, kalian langsung keluar rumah. Kalau kalian memiliki meja yang panjang dan kokoh, kalian bisa berlindung di bawah meja. Tapi ada baiknya jika memang kalian masih punya kesempatan untuk keluar dari rumah, kalian bisa langsung keluar dari rumah kalian dan jauhi pohon. Tuh, kalau bisa kalian berdiri di tanah lapang gitu. Artinya kalian tidak berada di dekat pohon-pohon yang tinggi. Lalu sama juga ketika kalian berada di sekolah ya, kalian itu kan sama-sama berada di dalam sebuah bangunan, jadi upayanya pun sama. Jangan memaksakan untuk turun tangga jika kalian berada di lingkungan yang berlantai banyak seperti itu. Biasanya kalau di beberapa sekolah tuh ada yang sampai 4 lantai gitu. Kalau memang tidak memungkinkan dan di kelas kalian ada meja yang sangat panjang, gunakan meja tersebut untuk berlindung. Tapi memang jika ada kesempatan untuk turun atau mungkin di sekolah kalian ada lift seperti itu, mungkin masih bisa untuk menyelamatkan diri keluar dari dalam gedung sekolah. Nah, bagaimana kalau lagi di luar rumah? Nah, kalau tadi kan dari di dalam ruangan keluar ruangan. Kalau sudah di luar ruangan, pastikan kalian jauh dari pohon, jauh dari tiang listrik, pokoknya jauh dari benda-benda yang dapat roboh seperti itu. Nah, bagaimana kalau di gedung, mall, bioskop, sama halnya dengan rumah dan sekolah, pastikan kalian mencari benda-benda yang dapat dijadikan perlindungan. Kalau masih ada waktu untuk keluar, kalian bisa segerakan untuk keluar, karena kalau di mall kan banyak lift tuh, banyak tangga jalan juga gitu, jadi bisa lebih cepat. Bagaimana kalau di dalam lift? Nah, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi, karena di dalam lift itu tidak ada udara gitu kan ya, jadi kalau bisa kalian terjebak nih ketika lagi terjadi gempa bumi, tekan semua tombol di dalam lift. Nah, ketika lift berhenti, keluar. Nah, kalau misalnya kalian merasa aman ketika keluar dari lift, langsung segera keluar dari gedung atau cari benda-benda yang dapat melindungi kalian dari reruntuhan bangunan seperti itu. Bagaimana kalau di kereta api? Nah, berpeganglah pada tiang yang menurut kalian tidak akan roboh gitu. Cari tiang yang kokoh di dalam kereta api. Seperti itu, dan jangan menyebabkan kepanikan di dalam kereta. Sebisa mungkin kalau terjadi gempa bumi, kita coba tetap stay cool, tapi memang tidak bisa ya. Kadang kita memang rasa panik itu ada, tapi jangan mengajak semua orang untuk paniknya berlebihan gitu. Kita panik tapi sambil beristighfar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penanggulangan dari bencana gempa bumi. Jadi kalau misalnya gempa bumi sudah selesai, tidak ada informasi tentang gempa bumi susulan seperti itu, mungkin pasca 1 hari setelah gempa, bisa memulai untuk rekonstruksi gitu, dan mungkin pemerintah dapat mengganti beberapa kerugian yang dialami oleh warganya. Selanjutnya adalah mitigasi dari bencana alam gunung meletus. Nah, kalau tadi adalah gempa bumi, yang ini berkaitan dengan gunung. Nah, tapi ada juga nih gempa yang datang dari gunung meletus, yaitu gempa vulkanik, karena ada aktivitas vulkanik sehingga menyebabkan tanah bergetar dan terjadi gempa bumi. Kalau kalian tinggal berada di sekitar gunung berapi gitu, atau gunung yang seringkali meletus dalam beberapa tahun, kalian harus melakukan mitigasi atau pencegahan. Bagaimana caranya? Kalian dapat melakukan penyelidikan gunung api.
yaitu untuk mengetahui karakter dan sifat letusannya. Lalu melakukan pemetaan kawasan yang rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekitar kawasan tersebut agar selalu siaga. Jadi kalau kalian memang tinggal di sekitar gunung yang sering kali meletus gitu, kalian harus sadar gitu. Sadar akan suatu saat akan terjadi bencana gunung meletus tersebut. Lalu melakukan pemantauan terhadap gunung api dengan berbagai metode gitu, dan untuk mengetahui secara tepat pergerakan magma dan gas yang terkandung di dalam gunung berapi dalam bentuk manifestasi permukaan maupun bawah permukaan. Nah, jadi kita juga perlu nih melakukan bimbingan gitu, penyuluhan kepada warga sekitar gunung meletus agar tahu gitu, oh ini ya gunung meletus ini sifat letusannya seperti apa. Jadi kita berbagi informasi dengan warga sekitar agar kita bisa sama-sama melakukan pencegahan terhadap menjadi korban jiwa dari gunung meletus gitu. Bagaimana kalau sudah terjadi? Bagaimana penanggulangannya? Nah, kalau memang sudah terjadi, pastikan kita sudah mengungsi gitu. Jadi kalau memang ada warga yang sulit untuk dikasih tahu untuk pindah lokasi atau mengungsi, kita paksa saja gitu, karena demi keselamatan bersama. Oke, selanjutnya itu ada bencana tanah longsor. Nah, beberapa upaya untuk mencegah terjadi tanah longsor, kita bisa membuat terasering. Nah, terasering itu jadi membuat kondisi tanah itu menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi longsor gitu. Bagaimana kalau misalnya sudah terjadi, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, atau kita penghijauan, melakukan penanaman banyak tumbuhan gitu. Karena sebenarnya dengan adanya banyak tumbuhan, tanah itu bisa menjadi kuat atau kokoh sehingga tidak mudah longsor. Nah, selanjutnya adalah banjir. Jadi banjir ini memang perpaduan dari bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri dan memang datangnya dari alam. Jadi karena curah hujan yang tinggi sehingga banjir, air laut meluap gitu, atau air sungai meluap sehingga ke jalanan dan menyebabkan banjir. Nah, ini juga terjadi biasanya karena kurangnya saluran pembuangan atau got gitu, atau banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik, tentunya kita harus membangun karakter yang tidak suka buang sampah sembarangan. Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi gitu? Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Walaupun itu hanya bungkus permen, kalau kita ketemu di tengah jalan walaupun bukan sampah kita, ada baiknya kita buang ke tempat sampah agar tidak menyebabkan banjir seperti itu, dan menjaga nilai keindahan dari suatu lingkungan juga, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, bagaimana nih upaya pencegahannya tadi ya, tidak buang sampah sembarangan gitu, karena kalau curah hujan itu kan bukan manusia yang mengatur, itu adalah ketentuan dari Allah. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut dapat juga dibuat apa tuh ya namanya, kayak danau buatan gitu ya, lupa deh namanya, dam deh kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita tampung air hujan di situ sehingga tidak menyebabkan banjir gitu ketika hujan deras turun. Dan kita membuat banyak saluran pembuangan agar air tahu harus mengalir. Oke, jadi ada, selain bencana-bencana alam yang umum yang sering kita temui, sebenarnya ada banyak bencana alam yang lain, hanya saja tidak ditemukan di Indonesia. Karena kan memang negara kita itu terkenalnya memang dengan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, itu memang sudah menjadi bencana alam yang khas di Indonesia. Karena negara-negara lain punya bencana alamnya masing-masing gitu. Seperti Jepang juga dia terkenalnya sama tsunami-nya gitu, dan gempa bumi. Kalau misalnya di Amerika itu ada angin topan. Nah, jadi bermacam-macam. Oke, yang terakhir adalah mitigasi bencana alam tsunami. Nah, tsunami ini adalah
kondisi setelah terjadinya gempa biasanya. Jadi tsunami itu akan terjadi setiap ada gempa. Jadi kalau misalnya gempanya berkekuatan yang lebih dari 7 skala Richter ya biasanya, itu nanti akan menyebabkan tsunami. Tapi tidak semua gempa yang di atas 7 skala Richter menyebabkan tsunami. Biasanya ada info nih dari BMKG, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Jadi tsunami itu adalah gelombang pasang sih, cuma dia gelombang pasangnya benar-benar yang besar gitu. Jadi air laut naik ke daratan gitu. Naiknya itu sampai bermeter-meter, bisa seperti berpindah gitu, airnya dari laut pindah ke darat. Nah, jadi memang tanda-tandanya itu air laut surut dulu nih. Nah, setelah dia surut, lalu dia akan tiba-tiba tinggi, gelombang pasang akan naik dan membanjiri daratan. Nah, bagaimana upaya pencegahannya? Nah, karena ini terjadinya setelah gempa, walaupun mungkin memang tidak berpotensi tsunami, info dari BMKG gitu, kita tetap harus mengantisipasi untuk mencari tempat-tempat yang tinggi gitu. Kita cari bukit, kita cari bangunan gedung yang kokoh gitu, tapi yang tinggi, yang mungkin sampai 30 lantai. Nah, mungkin kalau cuma 2 lantai masih ada potensi untuk terkena tsunami gitu. Jadi kita mencari bangunan yang lebih tinggi. Untuk menanggulangan tsunami, kita bisa memulai untuk membangun lagi rekonstruksi. Jadi sebenarnya sama seperti gempa bumi, cuma mungkin tsunami akan memakan waktu lebih lama karena air tsunami itu kan cepat sekali ya. Oke, jadi sebagai calon pebisnis gitu, kalian mungkin nanti bekerja dimanapun, kalian akan sangat membutuhkan ilmu-ilmu seperti ini karena ini berkaitan dengan lingkup kerja kita gitu, ruang lingkup kerja kita, sehingga kita wajib sekali mempelajari pembelajaran tentang mitigasi bencana alam. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.